Salam, salam sehat untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada, sahabat BSJD. Apa kabar? Semoga selalu dipenuhi dengan kasih karunia Allah dan tetap bersemangat bersukacita dalam menjalani tugas dan aktivitas kita. Saya Pendeta Dara Natalia Kristina, Pendeta Resort GKE Karusen Janang, pada hari ini akan memimpin kita dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah sumber hikmat dan pengetahuan, bersabdalah bagi kami umat-Mu, sapa dan teguhkan kami dengan segala firman-Mu, agar kami hidup dalam kebenaran. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati, pikiran, dan pendengaran kami siap menerima sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dasar perenungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal ke-15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-37. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Saya tidak membaca secara keseluruhan ayat firman Tuhan ini, tapi saya membaca satu bagian firman untuk kemudian kita bersama-sama renungkan, yakni dari ayat yang ke-13. Seorang pembawa berita datang kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sangat biasa kita alami dalam kehidupan adalah memperoleh berita. Baik itu tentang berita atau kabar yang menyenangkan, atau kemudian berita atau kabar yang buruk dalam hidup kita. Yang menyenangkan hati, pasti kemudian kita sambut dengan bahagia dan sukacita. Tapi sebaliknya ketika kita menerima berita yang buruk, maka kita sedih, kita berduka, kita terpukul, bahkan kita terluka. Dan reaksi ini kemudian juga beragam. Kalau menyenangkan, bahagia, tapi jika itu berbicara tentang sesuatu yang buruk, maka reaksi setiap orang pasti berbeda. Ada yang cepat marah, ada yang putus asa, ada yang kemudian bersedih, ada yang melempar atau menyalahkan orang lain karena hal tersebut, dan ada banyak reaksi lain yang kemudian terjadi. Mari kita berangkat dari hal ini. Hal yang sama yang juga serupa dialami oleh Daud pada saat itu. Di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-13 dikatakan ada seorang pembawa berita yang datang kepadanya dan menyampaikan sebuah kabar bahwa hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Dan itu melewati sebuah proses yang cukup panjang. Di dalam nas sebelumnya dikatakan bahwa Absalom kurang lebih 4 tahun ia mengambil hati orang Israel yang datang mencari keadilan kepada raja pada saat itu. Dan dalam proses itu ia menolong sebelum kemudian mereka sampai kepada raja. Hasilnya adalah orang kemudian menyukainya. Persekongkolan ini kemudian dihasilkan dari kedekatan dengan orang-orang yang datang kepadanya, sekaligus ketika ia dekat dengan orang-orang yang dekat dengan ayahnya. Jadi mereka melakukan kudeta terhadap ayahnya Daud, yang pastinya setiap ayah akan menghadapi ini, akan mengalami kesedihan dan duka. Mari bayangkan kemudian jika kita berada di posisi Daud. Apa yang kemudian terjadi? Lalu apa yang kita harus kemudian lakukan? Bisa jadi marah, ada sumpah serapah, atau kemudian menyusun strategi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi bagaimana kemudian dengan Daud? Bapak Ibu Saudara sekalian, ia mengambil beberapa langkah dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, ia melarikan diri, pergi menghindari celaka terhadap orang banyak adalah keputusan pertama. Karena jika mereka tetap bertahan pasti ada pertumpahan darah dalam ayat yang ke-14. Lalu yang kedua, secara umum orang mencari dukungan untuk membela ketika kemudian berkonflik. Mencari pendukung, sebutlah demikian.
Tapi justru Daud, kita lihat di dalam firman Tuhan ini, meminta orang-orang yang kemudian ingin ikut kepadanya untuk tinggal dan tidak perlu ikut. Sebagai contoh orang Gad pada saat itu. Melewati Itai, dia mengatakan bahwa mereka harusnya tinggal diam dan tidak perlu terbeban dengan persoalan itu. Tapi mereka memutuskan untuk tetap mengikutinya, dan Daud kemudian menerimanya. Dalam ayat yang ke-19 dan 22. Bahkan saat rombongan Daud lewat dan ditangisi seluruh negeri, Daud tidak menggunakan kesempatan itu untuk membawa mereka ikut melawan Absalom dan pengikut-pengikutnya. Ia tetap kemudian melewatinya, pergi menuju ke padang gurun dalam ayat yang ke-23. Lalu bagian yang ketiga, melihat setiap kejadian ada Tuhan yang mengaturnya. Ketika Imam Zadok dikatakan bersama dengan orang Lewi pengangkat tabut Allah ikut menyeberang, Daud memerintah mereka untuk kembali. Ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Termasuk ketika kemudian usai orang Arki mengikutinya, ia tetap meminta yakni kembali pada saat itu. Daud memerintah sebab dia percaya bahwa ketika Tuhan izinkan ia mengalami sebuah peristiwa buruk atau segala perlawanan, jika Tuhan kemudian merancangnya, maka keyakinannya, entah hidupnya kembali atau tidak ke tempat kediamannya, dia percaya keputusan Allah tetap baik adanya. Lalu yang keempat, Daud kemudian menghadapi peristiwa ini tidaklah seorang diri saja. Dia menangis, kepalanya berselubung, berjalan tanpa alas kaki, karena dihianati orang-orang terdekatnya. Tapi dia tidak seorang diri menghadapi peristiwa ini. Dalam firman Tuhan ini dikatakan ada rakyat bersama dengannya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Menangis, kepala mereka juga berselubung, berjalan juga tanpa alas kaki dalam ayat ke-30. Menandakan bahwa setiap keadaan buruk seperti duka, dikhianati, kehilangan, ada orang-orang di sekitar kita yang menemani kita untuk melewatinya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, mari kita menghayati firman Tuhan hari ini, 12 Agustus 2024, agar kita belajar dari Daud. Kita tidak bisa memilih dalam hidup ini harus terus-menerus menerima kabar baik. Ada kalanya juga kita harus menerima berita atau kabar buruk. Oleh sebab itu, mari kita menghadapi semuanya itu dengan sikap iman. Jika kita terima sesuatu yang membahagiakan, maka mari kita bergembira dan bersuka cita sekaligus juga bersyukur. Tapi jika Tuhan perkenankan kita untuk menerima kabar buruk dalam hidup ini, maka mari kita belajar dari firman ini dan Daud. Ada saatnya, mari ambil kebijaksanaan untuk menghindari masalah itu sejenak, supaya meminimalkan kerugian dan beragam kemudian hal lain terjadi. Mari percaya kepada rencana Allah dalam tiap keadaan yang membawa keyakinan. Keputusan dan kebijaksanaan Allah dalam hidup ini tetap selalu baik adanya. Mari kita bersama berdoa untuk firman Tuhan yang kita terima seraya menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami mampu melakukannya dalam tindakan-tindakan iman yang nyata. Agar dalam kelemahan dan keterbatasan, kuasa Tuhanlah yang bekerja dengan sempurna. Kami serahkan hidup kami, mari Tuhan Engkau memberkati. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan kami serahkan kehidupan kami hanya dalam pimpinan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.